ya, bedah buku dengan tujuan untuk peningkatan literasi demokrasi. Sedikit koreksi tadi, sebenarnya peningkatan literasi demokrasi ini bukan hanya bertujuan untuk bagi teman-teman penyelenggara, tapi juga secara umum publik bisa mengikuti kegiatan literasi demokrasi. Kegiatan yang namanya melanji, ya kan? Melanji. Iya, melanji, namanya menelaah dan mengkaji. Kita singkat itu melanji tersebut, bahwa penyelenggaranya berintegritas, kemudian pemilihnya cerdas, tidak terprovokasi, tidak terintimidasi, ya terintimidasi secara fisik maupun secara psikis, ya kan? Dan hilang melanji, muncullah beku, Pak. Iya, bedah buku ya. Oke, sekian. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Giska Yolanda dalam acara podcast KPU Provinsi Kaltim. Nah, hari ini menarik sekali karena kita kedatangan narasumber Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Kaltim, yaitu Bapak Abdul Qoyim Rashid SPDI. Tepuk tangannya dulu dong. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan, Bapak? Alhamdulillah. Sudah? Belum. Oh, belum ya. Tepuk tangannya dulu dong untuk Bapak Abdul Qoyim Rashid, teman-teman. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas ini ya, Pak, dengan tema peningkatan literasi penyelenggara pemilu melalui bedah buku. Oke, siap. Kan kita lihat nih, Pak, KPU sekarang kan kalau nggak ada tahapan, pasti orang-orang mikirnya ngapain gitu kan ya, Pak ya. Iya. Nah, terus juga saya ada beberapa lihat, nah Pak, di 2026 ini yang kita tahu kan KPU sudah belum menghadapi sebuah tahapan ya, Pak, tahapan pemilu dan pilkada. Nah, kira-kira kegiatan teman-teman KPU di masa itu apa gitu loh? Apakah salah satunya si bedah buku ini adalah program KPU sendiri atau apa begitu, Pak? Iya. Memang banyak pertanyaan ya, mungkin dari masa publik berkaitan dengan kegiatan KPU di masa non tahapan. Ini sering kita dengar, memang ngapain sih KPU setelah tidak adanya tahapan pemilu atau pilkada. Sebenarnya rutinitas administratif yang dilakukan KPU selalu ada kan, ya. Selain itu kegiatan-kegiatan yang bentuknya program, ya, program yang sudah dilaksanakan atau ditentukan oleh KPU pusat. Nah, diantaranya adalah melakukan bedah buku, ya, bedah buku dengan tujuan untuk peningkatan literasi demokrasi. Sedikit koreksi tadi, sebenarnya peningkatan literasi demokrasi ini bukan hanya bertujuan untuk bagi teman-teman penyelenggara, tapi juga secara umum publik bisa mengikuti kegiatan literasi demokrasi ini. Di teman-teman di kabupaten kota, di teman-teman di provinsi, ya, kita akan melaksanakan bedah buku itu secara berkesinambungan minimal 2 kali di setiap kabupaten kota. Itu yang targetan kita dan harus selesai di bulan Agustus ini. Ya, untuk peningkatan literasi demokrasi bagi masyarakat lah secara umum gitu ya. Di luar dari kegiatan-kegiatan non tahapan yang sifatnya, kalau di divisi saya itu ada divisi teknis ya kan, ada namanya pemutaran data partai politik, itu juga selalu kita laksanakan. Berarti secara ini itu adalah program dari KPU pusat untuk mengedukasi ya, Pak? Iya, betul. Mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan tadi pemahaman tentang demokrasi di masyarakat kita. Nah, terus menurut Bapak, dari POV-nya Bapak, untuk budaya membaca dan berdiskusi dalam demokrasi itu seberapa pentingnya sih, Pak? Ya, membaca dan berdiskusi berkaitan dengan demokrasi ya, kalau ditanya seberapa penting ya, tentunya berangkat dari bahwa pengetahuan itu adalah jendela dunia, ya, jendela dunia, dan kita untuk memasuki dunia harus banyak pengetahuan. Ya, salah satu pintu pengetahuan itulah dengan membaca.
Nah, karena kita ini adalah insan demokrasi, insan insan penyelenggara lah, saya sebut saja insan penyelenggara, ya tentunya literasi atau bacaan-bacaan kita itu yang berkaitan dengan kepemiluan, ya itu sebagai penyelenggara. Dan saya rasa semua juga kan semua masyarakat, setiap individu yang punya sebagai warga negara, ya dia pasti punya tanggung jawab sebagai warga negara di dalam berdemokrasi. Sehingga dari semuanya itu harus selalu ditingkatkan pengetahuannya, baik dari sisi penyelenggaranya maupun dari sisi pemilihnya, bahkan mungkin dari pesertanya. Kita juga kan melibatkan partai-partai politik itu, teman-teman di kabupaten kota dan di provinsi. Ketika ada Bedah Buku itu melibatkan teman-teman partai politik, pegiat pemilu, masyarakat, OKP, ya LSM, ya akademisi, kita aware semua berarti ya Pak, biar kita itu tercerahkan. Karena memang peningkatan indeks demokrasi kita itu bukan hanya dari sisi kuantitinya saja, dari sisi peningkatan meningkatnya partisipasi pemilih, tetapi juga peningkatan dari sisi kualitasnya juga, ya kualitas berdemokrasi kita, baik dari sisi penyelenggara, peserta maupun dari sisi pemilihnya. Itu yang coba kita dorong melalui Bedah Buku ini atau literasi demokrasi ini. Tapi sekarang ini kan Pak, informasi yang begitu cepat tuh, informasi bisa kita dapatin dari mana aja. Era sosial media tuh udah mulai menggeser buku sepertinya ya. Menurut Bapak untuk membaca buku itu masih mempunyai tempat nggak sih buat di kita semua gitu? Iya. Era digital atau digitalisasi itu kan pengetahuan itu kan gini, pengetahuan itu tidak terpatut dengan masa, ya kan? Tidak ada masanya gitu ya. Bahwa era digitalisasi ini kan baru-barusan saja. Bahwa literasi buku-buku apa saja itu sebelumnya kan dalam bentuk dibukukan, didokumentasikan. Nah, tentunya ini pengetahuan yang terdahulu itu juga kan bisa menambah pengetahuan kita atau menambah referensi kita di dalam menjalani kegiatan-kegiatan kita dalam berdemokrasi. Jadi buku ya masih tetap relevan karena nggak semuanya ada di digitalisasi, kecuali mungkin semua buku-buku yang terdahulu itu sudah dalam bentuk digitalisasi. Tapi kan pada posisinya bukan pada nilai bukunya kan, tapi pada nilai bacaannya dan pada nilai isinya yang terdapat di dalam literasi yang kita baca. Ya mau bentuknya apa saja, selama itu dalam bentuk dokumen yang kita baca dan itu memberikan pengetahuan kita terhadap kepemiluan, ya saya rasa masih tetap relevan, ya karena nggak semuanya juga bisa digitalisasikan dan belum mungkin, bukan tidak bisa ya, belum terdigitalisasi semuanya, sehingga kita masih butuh yang namanya buku sebagai referensi. Untuk budaya demokrasi kita tuh berarti penting banget ya Pak untuk membaca dan berdiskusi ya Pak ya. Betul. Apalagi sekarang ya balik lagi zaman sosial media, terus kita juga gampang termakan hoak. Mungkin kalau kita baca buku itu bisa memfilter untuk informasi ini benar atau enggak gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah terus tapi kadang orang itu ngelihat baca buku itu sebuah kegiatan yang berat loh Pak, karena males sih baca buku, tebel kayak gitu kan. Menurut Bapak gimana nih supaya budaya literasi ini nggak berhenti, apalagi khususnya yang kita bedah buku di KPU ini kan Pak, jadi tuh nggak cuman sebagai program yang jalan doang. Untuk minat baca sih sebenarnya ya. Kalau minat baca itu lebih kepada kebiasaan seseorang dalam membaca literasi. Ya, memang kalau di indeks baca di rata-rata Indonesia itu memang di bawah rata-rata. Saya lupa angka persisnya. Kita itu hanya mampu membaca kalau tidak salah hanya 15 sampai 20 menit setiap orang warga Indonesia.
rata-ratanya ya minat bacanya itu dalam sehari sekali duduk gitu. Jadi memang ya lagi-lagi kesadaran akan pentingnya sebuah pengetahuan, karena apa yang aksi seseorang itu sangat ditentukan dengan pengetahuan yang ada di dalam individunya, dan pengetahuan itu ya salah satunya tadi itu bisa dengan berdiskusi, bisa dengan membaca. Jadi kalau mau aksinya baik, bacanya juga harus baik, ya kan? Begitu juga dalam berdemokrasi. Kalau mau berdemokrasi dengan baik, maka bacaan-bacaannya juga harus yang asupan-asupannya itu juga harus asupan-asupan yang baik, ya kan? Nah itu pasti berkorelasi tuh, bahwa setiap aksi kita itu tergantung apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita baca, apa literasi kita ya, begitu. Input bacaan kita input berarti bacaan ya, Pak? itu sangat berpengaruh, termasuk di dalam kita berdemokrasi. Nah ini kita yang coba kita dorong nih oleh di teman-teman di kabupaten kota, di provinsi, yang coba kita dorong ke masyarakat kita bahwa mungkin setiap hari membaca media sosial gitu ya, kita coba dorong untuk peningkatan literasi demokrasinya, asupannya itu asupan yang berbentuk demokrasi, pengetahuan kepemiluan gitu ya, karena ini memang saya rasa jarang mungkin baru di terobosan KPU RI dari divisi teknis melakukan kajian bedah buku ini, dan ini luar biasa animonya. Saya lihat itu teman-teman di kabupaten kota, di kita itu partisipan kalau di karena efisiensi, jadi kita laksanakan secara Zoom ya, partisipannya itu secara daring ya, partisipannya itu ratusan sampai 300, 300, ada 500, ada sampai 700 partisipan. Kalau saya lihat itu bukan hanya dari sisi penyelenggara saja, juga kalau saya lihat itu kan, saya di 10 kabupaten, teman-teman di kabupaten kota itu saya lihat partisipannya, ada yang latar belakangnya saya lihat guru, ada yang kerja di perusahaan, ada yang mahasiswa. Jadi luar biasa memang. Beberapa target KPU sendiri pun itu berarti terpenuhi ya Pak, secara garis besarnya kan ya Pak, karena dilihat lagi dari latar belakang profesi teman-teman yang ikut berpartisipasi kan ya Pak ya. Mungkin juga ini sebuah program yang untuk mengurangi doms media scroll, doms scroll media ya kalau nggak salah. Iya kan Pak, karena otak kita tuh kadang kalau kebanyakan scrolling sosial media jadi brain root. Iya betul. Boleh di ini nggak Pak? Boleh di share nggak? Maksudnya bedah buku di Satker mana yang paling berkesan buat Bapak? Semuanya sih berkesan ya. Semuanya berkesan ya Pak ya. Karena kemarin kami memprogramkan untuk teman-teman itu saling menjadi partisipan, dan saya itu sudah bagi teman-teman jangan sampai ada membedah buku yang judulnya sama. Jadi dari 10 kabupaten kota, artinya kita kalau 2 kali dalam setiap kabupaten kota, berarti nanti KPU Kaltim sendiri itu akan membedah 22 buku dari provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota dengan judul yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda. Yang diutamakan adalah penulis langsung yang menjadi narasumbernya, kemudian di situ ada panelisnya sebagai penanggapnya yang ya bisa dari kalangan pakar atau akademisi gitu ya. Nah ini yang coba kita sampaikan kepada teman-teman bahwa dari 10 kabupaten kota, insya Allah itu tidak ada buku yang sama yang mereka kaji dengan berbagai macam judul buku, dengan berbagai macam tahapan-tahapan yang dibahas yang berkaitan dengan kepemiluan, tahapan khususnya kita mendorong itu untuk di peningkatan pengetahuan di bidang teknis kepemiluan ya, tentang kampanye misalnya. Yang kemarin ada teman-teman bahas masalah kampanye, itu luar biasa juga ya, tentang dana kampanyenya kan banyak tuh tema-tema yang bisa kita kaji, tentang pendapilan ya, nanti partai politik itu kan banyak yang bisa kita
kita bahas sebenarnya. Seru banget ya acaranya ya. Sebagai Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Kaltim ini harapan Bapak dari kegiatan bedah buku ini untuk penyelenggara pemilu dan pilkada ke depannya gimana Pak? Dari kegiatan yang ini ya? Iya, kegiatan yang sedang berlangsung. Lagi kembali kepada sasaran kita tadi, objek kita tadi, bahwa objek literasi demokrasi bedah buku ini adalah penyelenggara sendiri, peserta, ya, dan pemilih, ya, dengan harapannya tiga aktor utama ini ya, Pak, utama dalam demokrasi ini punya pengetahuan yang yang luas lah, yang memumpuni untuk menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang. Itu yang coba kita dorong, dan kami berharap bedah bukunya bukan hanya sebatas 2 kali ini saja. Mungkin nanti ke depan juga kita akan selalu melakukan kajian-kajian atau bedah-bedah buku atau diskusi-diskusi berkaitan dengan kepemiluan. Ya, tujuan itu mendorong para penyelenggara, para pemilih, para peserta untuk meningkatkan pengetahuannya supaya agar pemilu yang akan datang itu kita sudah siap, bukan hanya sebagai pemilih, sebagai penyelenggara, sebagai peserta yang betul-betul dalam kerangka yang demokrasi yang ideal gitu. Itu sih harapan kita, bahwa peningkatan kualitasnya dari tiga aktor utama tadi itu. Sebagai mitigasi resiko juga mungkin kali ya Pak ya, karena buku-buku itu ditulis berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada yang lalu kan ya Pak. Ya, sekaligus mungkin juga sebagai bahan evaluasi bagi sharing diskusi kita antara kabupaten kota, bahkan mungkin antara provinsi, antara kabupaten kota, evaluasi perjalanan tahapan kemarin untuk masa lalu. Iya, perjalanan tahapan kita kemarin untuk menghadapi tahapan berikutnya gitu. Oke. Ya. Oke, terakhir nih Pak, kita bisa minta closing statement-nya kan dari Bapak untuk teman-teman teman-teman pemilih. Baik, terima kasih. Bahwa yang saya sebutkan tadi, 3 tokoh aktor utama di dalam demokrasi ini harus meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan pengetahuannya, sehingga nanti untuk menjalani pemilu-pemilu yang akan datang, karena kami meyakini bahwa kualitas demokrasi itu sangat ditentukan dari kualitas atau pengetahuan dari 3 tokoh aktor tersebut, bahwa penyelenggaranya berintegritas, kemudian pemilihnya cerdas, tidak terprovokasi, tidak terintimidasi, terintimidasi secara fisik maupun secara psikis ya kan, dan pemilihnya juga harus cerdas, bisa membedakan mana pemimpin yang harus dipilih yang betul-betul punya kualitas, punya kapabilitas, yang mana pemimpin yang punya rekam jejak dan track record yang memumpuni gitu ya, yang kira-kira ya itu adalah semuanya berangkat dari situlah, dari pengetahuan kita masing-masing, karena nggak cukup saja hanya penyelenggara yang berkualitas tetapi pesertanya, kemudian pemilihnya juga tidak punya pemahaman yang cukup. Jadi sehingga kita melalui kegiatan ini yang kita dorong itu untuk peningkatan kualitas demokrasi kita, dan saya berharap peningkatan ini, kegiatan ini bukan hanya sebatas bedah buku. Ya, kalau sebelum kita bedah buku itu sebenarnya kita ada kegiatan yang namanya melanji, ya kan? Melanji? Iya, melanji, namanya menelaah dan mengkaji. Kita singkat itu melanji namanya. Nah, itu yang
Bukan bahasa. Saya kira bahasa daerah, Pak. Dulu sebelum ada teman kami di teknis dulu ada namanya ya beberapa kali kegiatan memang bentuknya itu sharing knowledge ke kabupaten di kabupaten kota. Nama kegiatannya itu kita namain melanji namanya, menelaah dan mengkaji ya kegiatan-kegiatan tahapan kita kemarin, sharing knowledge dari teman-teman kabupaten kota. Kemudian itu stop, kegiatan itu kita hentikan sementara karena kita fokus dengan bedah buku ini yang sudah terstruktur kira-kira gitu. Jadi hilang melanji, muncullah beku, Pak. Iya. Bedah buku Ya. Oke, sekian podcast hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih teman pemilih.